من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Bapak Al-Mukarram Dr. Isa Mustafa, alhamdulillah ahlan wa sahlan di Masjid Al-Faqah bin Amru. Yang saya hormati jajaran pengurus DKM Masjid Al-Faqah bin Amru dan semua jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan ritual ibadah salat sunat Idul Adha pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang mudah-mudahan semua amaliyah kita dari awal bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selalu berlipat curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan kita di dunia mendapatkan keberkahan dan di akhirat mendapatkan syafaatul husna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Yang pertama, dihimbau kepada para jamaah yang masih di luar, saya harap bisa mengisi ruangan di dalam terlebih dahulu, karena di samping sebelah kanan saya masih kosong di bawah dan di atas pun masih ada. Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak, saya himbau untuk mengisi ruangan yang masih kosong terlebih dahulu agar kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha ini terlihat tertib, rapih, dan khidmat. Yang berikutnya, insya Allah pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini, kita akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Isa Mustafa yang sengaja kami undang. Insya Allah beliau yang akan memimpin imam dan khatib sekaligus. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengikuti rangkaian sholat sunnah Idul Adha dan melaksanakan khatib dengan khidmat, tertib, rapih semuanya. Yang terutama mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini, kita akan langsung melaksanakan pemotongan hewan kurban. Oleh karena itu, kami mewakili daripada panitia pelaksanaan pemotongan hewan kurban Masjid Al-Wafa bin Amru yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para korban yang telah mempercayai kepada kami untuk menyalurkan hewan kurbannya. Yang mudah-mudahan niat dari Bapak dan Ibu semua jamaah kurban yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Wafa bin Amru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada tahun ini tercatat, insya Allah kita akan melaksanakan penyembelihan 7 ekor sapi yang terdiri 3 ekor dari perorangan keluarga dan 4 ekor dari hasil semua pakungan warga jamaah. Yang mudah-mudahan terlaksananya nanti penyembelihan hewan kurban ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemotongan hewan kurban kambing atau domba jumlah ada 12 ekor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pekorban untuk mempercayai amanah ini kepada kami, dan mudah-mudahan niat dari apa yang sudah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu kami himbau kepada harap bisa menghadiri dalam proses penyembelihannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi pada pagi ini menjadi keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi isyarat nanti kita dikumpulkannya lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La لعلكم تفلحون. أنصتوا رحمة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم:
yattaqun. Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang bahagia ini, yaitu Idul Adha, kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, ihsan, kenikmatan berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling indah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah kebenaran. Salah satu mukjizat yaitu Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Petunjuk untuk seluruh umat manusia di akhir zaman ini, tidak terkecuali, dan kita terkhusus orang-orang mukmin harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua, pasangan kita, anak-anak kita, ayah bunda kita, dan keluarga kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke surga Firdaus Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai akhirnya menyelesaikan ibadah haji. Adapun kita yang berada di Indonesia, kekuatan kita untuk beribadah yaitu kita melaksanakan sholat Arafah, kemudian kita melaksanakan kurban untuk memohon dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kita ambil dari pelajaran yang ada dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kita akan lihat, kita akan tadabburi, karena sangat sayang sekali setiap ada momentum yang sangat sakral seperti Idul Fitr dan Idul Adha ini, kita mungkin hampir jarang untuk melihat ada apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok, yaitu ayah, suri tauladan. Bagaimana seorang ayah dapat mendidik anaknya dengan baik, bagaimana seorang ayah dapat mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, bagaimana seorang ayah dapat mendidik anaknya menjadi insan yang bertakwa. Kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sempat tertutur kata, sekiranya seluruh apa yang ada, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu kenikmatan berupa banyaknya yaitu domba-domba, banyaknya binatang-binatang ternak. Kemudian apa terucap oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan yaitu binatang ternak ini yang kumiliki, kata Nabi Ibrahim, anak pun aku akan sembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Dalam ayat ini sangat indah sekali antara ayah dan anak berdialog dengan bahasa yang baik, berdialog dengan bahasa yang tutur kata yang sopan. Seorang ayah tidak otoriter, seorang ayah tidak merasa selalu benar di hadapan anaknya, meskipun seorang anak wajib untuk menghormati ayah dan bundanya. Kemudian tatkala Nabi Ismail alaihissalam sudah masanya dewasa, kemudian yang terjadi, singkat cerita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai ananda yang tercinta, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai ananda yang tercinta. Fanzur madza tara. Artinya kata-kata fanzur madza tara yaitu bagaimana pendapatmu. Maka kita sebagai ayah, kita harus bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita yang sekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan, faktor-faktor eksternal, dengan devices yang ada, dengan internet, bahkan artificial intelligence, bahkan era
digital, seakan-akan era digital ini adalah era yang kemajuan. Padahal semua merupakan ujian-ujian untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, fanzur mada tara. Apa yang dijawab oleh seorang ananda yang saleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Seorang anak yang saleh tidak hanya cerdas, tidak hanya secara spiritual, tidak hanya secara intelijen, tidak hanya secara emosional, tetapi dia tahu kedudukan ayahnya sebagai seorang nabi. Dan ketika ayahnya bertanya, fanzur mada tara, apa jawaban anak yang saleh? Bukan sekedar anak yang cerdas, anak yang paham informasi teknologi, anak yang membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi dia tahu bagaimana dia harus menjawab dengan ketakwaan. Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda yang tercinta, sekiranya memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku sebagai golongan orang-orang yang bersabar. Itulah jawaban anak-anak yang soleh. Bukan hanya cerdas, bukan hanya pandai, bukan hanya targeting kita bagaimana anak ini bisa sekolah, bagaimana anak ini bisa kuliah, bahkan aktualisasi akademisi belum bisa menjadi jaminan kalau dia memang bisa betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ayat 102 ini apa? Dialog antara ayah dan anak. Dialog anak dan ayah. Mungkin dulu kita pernah berkata tidak baik. Mungkin dulu kita pernah berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita sampai-sampai membuat ibunda kita tengah malam meneteskan air mata disebabkan perkataan kita yang tidak sopan, disebabkan perkataan kita yang tidak baik, disebabkan perkataan kita yang menusuk hatinya. Sakit hati ibunda kita mendengar perkataan kita yang tidak baik. Dan pada akhirnya mungkin di antara kita ada kedua orang tua yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari yang momentum yang indah ini, kepada siapa kita memohon maaf kalau ayah ibunda kita sudah tiada? Dan bagi yang masih ada, mari jumpai ayahanda dan ibunda yang tercinta. Cium pipi ayahanda dan ibunda yang tercinta. Mohon maaf kepada ayahanda dan ibunda yang tercinta, terutama ibu kita yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan 10 hari, antara hidup dan mati, berkorban ibunda kita. Bahkan ibumu kata baginda Rasulullah SAW. Datang sahabat bertanya, man ahabbun nas bi husni suhbati, wa fi riwayat sahabati, ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah mengatakan derajat ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayahanda yang tercinta, menjemput rizkinya. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur. Kesuksesan kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki jabatan, sudah memiliki aktualisasi dari akademisi maupun finansial, semua karena doa ibunda kita yang tercinta. Dulu mungkin kita pernah menyakiti hati ibunda kita, mungkin bacaan kita masih kurang, tetapi kita punya anak-anak kita, generasi kita mungkin belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didik, mari kita jaga anak kita sekolahkan yang terbaik dimanapun sekolah. Syariat yang ada di dalam Al-Quran sebagai guidance untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak berdialog kepada orang tua kita harus sopan, beradab, kemudian berakhlak. Kita ciptakan karena hancur. La ilaha illallah wa asyhadu anna habibana Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazat muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi hamd.
Mari kita kembali kepada Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qari ya ahad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw Foto nggak saya? Pulang dari masjid dan ini sapi-sapi kurban. Allah.